Guys, kali ini aku mau cerita sebuah pengalaman horor dari seorang temanku namanya Siska. Ini tuh terjadi di tahun 2000 pada waktu kami itu masih SMA dulu. Jadi pada suatu ketika liburan sekolah, Siska tuh liburan ke kampung neneknya. Nah, neneknya udah nggak ada nih by the way. Di sana cuma tinggal tantenya dan ada pembantunya doang. Jadi asisten rumah tangganya ini nih udah kerja di rumah kakek neneknya Siska ini udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi udah 2 generasi, bahkan semenjak mamanya Siska tuh masih kecil banget guys. Nah, singkat cerita Siska sampailah di kampung neneknya. For your information, neneknya semasa hidupnya tuh dikenal sebagai orang yang berilmu gitulah ya, punya kelebihan. Jadi termasuk orang yang dituakan di daerahnya. Nah, si asisten rumah tangga yang udah kerja berpuluh-puluh tahun nih memiliki kebiasaan di malam-malam tertentu dia itu suka naruh beberapa kue manis sama kopi pahit itu di salah satu meja di sudut dapurnya. Konon katanya ini untuk menghormati leluhur. Nggak tahu juga nih leluhur yang mana maksudnya. Nah, pada suatu malam Siska ini pernah terbangun kan, dia mau pipis. Dari kamar tempat dia tidur, dia mau ke kamar mandi. Dan harus melewati lorong, di mana di tengah lorong itu ada sebuah kamar yang dikosongkan. Nah, kamar tersebut adalah kamar bekas neneknya Siska ini ritual semasa hidupnya dulu. Kamar ini bener-bener kosong guys, dan gelap aja gitu. Pintunya juga nggak pernah ditutup. Nah, saat Siska melintas, tiba-tiba di sudut matanya, kamarnya ada di sebelah kiri gitu kan, tiba-tiba di sudut matanya dia itu melihat ada sesosok nenek-nenek berambut putih dan panjang sekali rambutnya, duduk di sebuah kursi yang emang udah ada tuh di kamar itu. Sosok ini tuh kayak mematung menghadap ke jendela gitu, jadi membelakangi Siska. Karena Siska takut, Siska kembali lagi ke kamar tuh nggak jadi pipis. Dia membangunkan dulu mamanya untuk dianterin pipis. Nah, keesokan paginya mamanya Siska tuh bilang sama Siska, lain kali kalau ngelihat kayak gitu nggak usah takut. Karena itu adalah arwah Eyang Putri yang di malam-malam tertentu masih suka pulang, kata mamanya. Siska nggak percaya. Nah, Siska sebagai anak zaman sekarang nggak begitu percaya kalau ada arwah orang yang udah meninggal tuh bisa pulang lagi kan. Tibalah di sebuah malam di mana asisten rumah tangga yang udah kerja puluhan tahun di keluarga tersebut itu tuh naruh beberapa kue manis sama kopi pahit di sebuah meja yang adanya itu di sudut dapur. Malam harinya, kira-kira jam 2 malam gitulah ya menjelang pagi, Siska mendengar ada bunyi-bunyian yang setelah dicari sumber suaranya itu tuh dari dapur. Karena gede penasarannya, Siska itu pergilah ke arah dapur kan, ngecek tuh ada siapa sih. Karena setahu Siska, si asisten rumah tangga ini tuh tidurnya itu nggak satu rumah sama mereka, jadi kayak kepisah rumah, kepisah halaman gitu loh. Antara dapur sama ruang tengah itu kan ada kayak pintu kecil gitu kan. Siska ngebuka pintu kecil itu untuk ngecek dapur, nggak ada siapa-siapa, dapur kosong dan lampunya itu memang dimatikan. Siska hanya mendapati ruangan dapur yang gelap karena lampunya dimatikan. Karena penasaran, mau ngecek, Siska ini mau nyalain lampu dapurnya yang mengharuskan dia untuk masuk ke dapur terlebih dahulu. Dia masuk lah kan, nggak ada siapa-siapa tuh. Tapi setelah Siska ini berhasil menyalakan lampu dapurnya, kemudian dia membalikkan badannya untuk ngecek seisi ruangan, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok nenek-nenek berambut panjang yang kemarin dia sempat lihat di kamar nenek itu sedang duduk jongkok di meja di mana tempat kue-kue manis itu ditaruh sama si asisten rumah tangga ini guys. Itu Siska melihat jelas sosok tersebut menatap Siska dengan tatapan yang sangat tajam, wajahnya pucat, perawakannya kurus, rambutnya kusut panjang dan berwarna putih memakai kain batik kuno. Sosok itu sedang duduk menatap Siska dengan tatapan yang sangat-sangat kosong guys.